seluruh masyarakat Indonesia lagi nunggu nih. Hah? Hotman Paris bisa nangis. Yang bener. Apa Bang kejadiannya? Boleh cerita? Ya, dalam 10 tahun terakhir saya 2 kali nangis. Pertama waktu ibu saya meninggal jatuh di kamar mandi karena darah tinggi. Iya. Darah tinggi itu padahal hal yang biasa dan dia tidak pernah merasa mengeluh. Kenapa saya nangis? Ibu saya itu adalah yang selalu saya bawa, temanin saya kalau saya check up ke Singapura, ke Australia, sampai ke luar negeri lah. Ya. Dia nunggu di ruang tunggu, aku yang check up, dianya tidak pernah saya check up. Ya ampun. Karena ibu orang Batak itu kan kuat semangatnya. Jadi dia ada darah tinggi. Ya, padahal darah tinggi kan hal yang sangat gampang diobatin asal rutin. Obat Rutin aja ya? setiap hari harus minum obat. Nah, tahu-tahu jatuh di kamar mandi karena darah tinggi. Itulah benar-benar saya nangis karena apa? Ya, betapa banyak waktu dia saya bawa jalan-jalan. Biasanya kan selalu check up ke rumah sakit kan, tapi dia tidak pernah saya check up gitu loh. Sehingga malam itu langsung saya frustasi, saya nggak mau para klien datang, saya langsung pesawat pertama pulang ke Tapanuli. Iya. Itu nangis pertama. Di situ nangis yang pertama. Sampai sekarang nggak bisa lagi diperbaiki, sudah terjadi, it's done already. Yang kedua, waktu putri saya Felicia lagi sekolah di Harvard Law School di Boston, Amerika, saya kunjungin ke sana sama istri. Waktu saya nyampe di kampusnya disambut, saya dipeluk, ya saya nangis lah. Batak tembak langsung dari kampung Lu bisa nangisnya kenapa, Bang? bisa Karena sekolahkan anaknya tempat Obama sekolah, ya kan? Ya itu. Jadi tangisan haru tuh Bang. Tangisan waktu itu. haru karena ke Harvard itu kan bukan hanya soal duit, tapi juga soal kualitas. Betul. Ya, dia anak gua yang lain coba ke sana nggak bisa masuk, tapi ya putri saya bisa. Felicia? Yang Cuma Felicia. Wow. cuma Felicia yang itu jadi saya terharu di depan kampus yang begitu mega, di mana orang Amerika pun nggak bisa masuk gitu loh. Oke, Bang Hotman, berarti kalau boleh disimpulkan, dua hal ini yang membuat Bang menangis ini keluarga nih dua-duanya. Benar. Ibu tercinta mendiang dan juga putri. Dua-duanya satu karena kehilangan, satu karena kebanggaan. Ya. Ya. Dan yakin keluarga juga pasti bangga sekali dengan Bang Hotman Paris. Iya dong, Iya kan? Dengan semua yang sudah Pastinya, diraih iya. selama ini. Bang, ada gak sih hal apa yang abang takutin sih? Nah, itu pertanyaan bagus tuh. Apa? Karena lu kelihatannya gak pernah takut. Apa yang Hotman Paris sebenarnya takut bukan takut sama siapa ya, takut apa sih gitu? Setiap saya melihat orang tua yang sudah lumpuh atau sudah jalannya sudah nggak karuan, saya takut. Karena saya tahu one day I will be like him. Oke. Dan umurku sudah makin tua. Semua apa yang kita peroleh nggak bisa mencegah kamu akan seperti dia. Iya. Itu loh. Iya. Tapi Itu kalau yang saya paksa, apalagi musim corona ini. jadi Bang Hotman hanya itu yang ditakutkan. Kayak misalnya ada yang melaporkan abang, mungkin juga dalam segi profesi ada dalam tanda petik lawan. Jawaban gua kalau soal bermusuhan di pengadilan atau siapapun, nih jawaban gua. Waduh. Nah, ngomong-ngomong pelaporan, ngomong-ngomong pelaporan ini ada tayangan tentang Bang Hotman dilaporkan. Laporkan kemana ini dia kita saksikan. Silakan. Fakta visual. Ya dia mesti tanggung jawab dong. Artinya apa yang diucapkan dia bertanggung jawabkan. Makanya kita bikin pengaduan ke ini komisi pengawas. Ngomong apa dia tahu lah. Dia kan seorang pengacara hebat katanya. Ya dia tahu apa yang boleh apa yang tidak dalam kapasitas sebagai penerima kuasa. Ini kan udah di luar konteks dia bicara. Bang, dianggap melanggar kode etik karena sering memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak berhubungan dengan kasus atau bahkan kontroversial. Pendapat abang? Saya sudah mengatakan, saya itu setiap bicara legal mind saya sudah begitu canggih sehingga saya tidak khawatir. Pertama misalnya ada tuduhan saya membuka aib katanya. Soal kenapa dia pergi. Orang di pertemuan di awal-awal saya nggak ikut. Anda lihat kan waktu Desi ke depan rumah itu, saya kan nggak ikut. Saya waktu itu lagi istirahat vaksin. Ya, disitulah Desi membeberkan kenapa, masalahnya apa. Jadi kliennya sendiri yang ngomong ke publik. Dan itu hal biasa dalam semua ribut-ribut keluarga. Ya. Jadi kalau ada omongan abang dianggap membuka aib, menurut abang? Coba Anda nonton aib yang mana. Semua infotainment juga bingung. Aib yang mana? Hotman itu bicaranya sangat kalem, sangat keluar tenang. dari statement abang ya. Gak ada satupun. Iya. Satu-satunya mungkin yang menyindir perasaan orang yang saya bilang, saya kalah sama istri saya. Oh. Bahwa
istri saya, harta saya hampir semua atas nama istri. Saya kalah sama istri saya, kok saya nggak berani nikah lagi gitu loh. Iya. Ya kalau ada orang tersungking itu kan diriku. Jadi coba Anda infotainment apapun, tidak ada satu kata pun. Tidak ada satu kata pun. Ya, adanya adalah klien yang menceritakan kasusnya. Bahkan ada yang bilang saya itu katanya banci tampil. Ada yang bilang saya itu katanya manusia tidak bisa dipegang omongannya sama seperti kambing. Itu yang bisa diajukan ke kode etik. Kalau dari saya satu kata pun tidak ada yang salah. Oke. Tidak ada tidak. statement apapun yang keluar dari abang langsung ya. Itu Tidak kan dari ada kliennya satu kata sendiri. pun. Kalau klien mau mengungkapkan apapun ya itu Haknya dia. Pintar kamu, aduh. Kamu jadi pengacara. berarti nanti beli sepatu dong bang. Tunggu, bukan, Bang, mohon maaf, bukan beli sepatu. Apa dong? Emang Selin lagi nunjukin kecerdasannya Biar supaya jadi. abang suka. Nanti kan biar bisa dibantu kan. Ah. Ini lagi butuh bantuan, Bang. Lagi butuh bantuan, Lin, Bang. tapi aman. Tadi gue udah bisikin dia. Apa Benar. tuh? Biasakan gue sama dia kan suka Aman, gosip Bang. kan di belakang. Aman. Gimana menurut lo? Lo Selin oke nggak? Dia jawab langsung gini. Mantap. Mantap. Kita mau dijodohin, gimana? Jawab sendiri dah. Wih. Kita mau dijodohin. Iya sama dia. Dia jodohin sama gue. Gue cuma Biasanya yang dijodoh-jodohin jadi loh bang sama Melani. Jangan sampai Vicky yang menang dong. Kalah bang, kalah. Ya. Kalah jauh. Abang. Air kolam renang lagi dah. Abang sepertinya santai sekali menghadapi itu semua tadi karena tadi ketika abang ngomong selalu ada legal mind-nya jalan. Ya. Tapi ini ancamannya sampai bisa mencabut izin pengacaranya Bang Hotman loh. Nah kalau lo nggak jadi pengacara lo ngapain? Acara TV lagi nggak ada. Lo dia cabut izin jadi pengacara. Ya udah jadi penonton bayaran lo. Gak mungkin lah hartanya abang mau Sama gak tuh- se-Abraham. sama tukang kopi di Kelapa Gading. Aku sama Selin ke Bali deh. Asik. Abang katanya lagi buka restoran baru lagi ya di Bali ya. Bukan, ada rencana mau join dengan ada klub terbesar di Bali dibuka itu Wow. Holy Wing. Holy Wing. Oke, Jadi saya berarti rencana mau ikut saham. masalah izin pengacara dicabut itu abang tidak khawatir? Ya, kalau Anda tidak melakukan perbuatan apapun, itu apa yang dikhawatirkan? Oke, kita gitu tahan loh. dulu ya Bang. Kita lihat tayangan berikut ini. Ya biarlah nanti komisi pengawas yang melihat sampai sejauh mana kesalahannya itu, ya kita mendoakan aja supaya dia cepat dicabut lah anunya, izin untuk beracaranya. Itu aja. Waduh, serius tuh Bang. Ah gimana katanya? Enggak serius. Tanggapan Gua nggak lo. khawatir. Bang, kalau kau tidak melakukan apapun, Bang saya bilang buka semua video. Ada yang nggak gua maki-maki pengacara. Cuma orang suka nggak ngerti. Kalau seorang pengacara lagi berperkara, dia adalah oknum masyarakat. Bukan dalam rangka menjalankan tugas, beda. Gimana? Kalau Contoh begini, seorang dokter Oh. yang lagi berperkara tanah dengan tetangganya, nggak ada kaitan dengan ID kan, Ikatan Dokter Indonesia. Ya nggak ada dong. Karena itu profesi. Itu substansi perkara. Oke, tidak Jadi kalau seorang pengacara lagi berperkara, maka dia yang berlaku adalah substansi kasusnya, dia adalah anggota masyarakat biasa. apapun kasusnya, jangan dibawa profesinya, pribadinya dia. Pribadinya karena dia di sana pihak dalam berperkara. Misalnya dokter menggugat tetangganya soal tanah. Masa lapor ke Ikatan Dokter Indonesia Ya, nggak ada kode etik? hubungannya dong, Nggak ada Bang. kaitan. Makanya saya bilang, kalau pakai legal minds, ya saya udah puluhan tahun membawahi puluhan pengacara bule, nothing to worry. Karena memang nothing wrong. Satu pun kata kasar nggak ada dari mulut gua, satu pun. Ya, dibilang saya membuka aib. Aib yang mana? Semua kasusnya kan si istri yang cerita kenapa dia begini. Nothing wrong. Tapi kalau ada yang bilang abang banci tampil, abang ngerasa banci tampil nggak? Kalau saya kalau saya banci tampil, kenapa puluhan pengacara ditunjuk lawan saya? Saya sendiri single fighter. Paling-paling nanti gua tunjuk Vicky. Jangan Bang. Teman kita juga itu Bang. Tapi ada upaya untuk mendamaikan. Ini pun kalau misalnya Bang Hotman bilang, wah nggak ada masalah sebenarnya. Kok ada upaya untuk mendamaikan? Kita lihat dulu fakta visualnya nih ya. Sebagai ketua pemberani, saya punya kewajiban moral untuk bisa menyelesaikan perseteruan antara teman sejawat saya ini. Ya, itu harus saya lakukan. Karena apa? Seperti saya katakan, ada kode etik di advokat itu.
pertama kali menyelesaikan masalah apapun, perkara pun, itu harus mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebelum menangani perkara itu. Itu harus utamanya. Jadi saya pun kalau saya melihat mereka ada berseteru, saya akan mengupayakan perdamaian dulu di antara mereka. Ya? Jadi saya sekarang belum membawa masalah yang diadukan oleh Pak Hotma melalui Pak Patahi dan Pak Warakarta ke Komisi Pengawas maupun ke Dewan Kehormatan. Saya berharap kalau boleh mereka juga bisa damai. Tapi memang menarik buat dibahas ya. Kayak ya profesi Bang Hotman gitu ya. Ya. Kalau berbicara kasus, berbicara profesi, mereka bisa berlawanan. Iya. Ya istilahnya bisa gontok-gontokan gitu ya untuk mempertahankan kliennya atau kasusnya. Tapi di luar itu hubungan pribadi ya normal aja. Tapi Ya. apakah pengaruh? Ya berpengaruh lah kalau sudah begini ya berpengaruh lah, nggak saling nengkoran Kalau lagi ketemu dong. kau di pesta-pesta adat bagaimana nanti? Ya kalau udah begini ya enggak lah, paling saling melihat dari jauh. Kalau udah gue aja ya. Karena dari besar kemungkinan bisa ketemu loh. Iya. Kan Acara-acara. sesama Batak kan ya, biasanya ada Iya. acara kumpul-kumpul, ada acara adat. Jadi dia udah masuk dari pintu sini, lu udah lihat dari Iyalah, jauh. pura-pura nggak lihat aja deh. Abang ada kemungkinan nggak untuk bisa berdamai gitu? Ya, Ada kemungkinan nggak? dari awal kan kita tidak pernah menghalangi untuk berdamai. Kalau istrinya hanya masih menunggu, apa hak saya? Apa hak saya? Bagaimana pembagiannya? Itu yang sampai sekarang belum ada kejelasan. Kalau saya sih sudah biasa digugat, dilaporin. Ngapa? Besok-besok damai ya damai gitu loh. Pertanyaan dong Bang, ini pertanyaan dari netizen. Ya tadi di direct message netizen banyak banget yang nanya. Kenapa klien tuh kan banyak pengacara. Kenapa kira-kira menurut sisi pandang Abang sebagai pengacara. Kenapa pengacara yang dipilih sama si ibu adalah Hotman Paris? Kenapa? Ya, Kan banyak pengacara lain. itu tidak terlepas dari track record dan harisma. Mungkin kalau orang lain yang ditunjuk nggak semeledak ini kan. Gitu. Bukan karena Tapi saya pernah baca di salah satu artikel. Apa tuh? Pertanyaan Melani itu nggak bisa dipungkiri. Hubungan kedekatan sudah seperti sahabat saudara. Memang Abang pernah berbicara dulu waktu apa? Itu mereka yang datang menyaksikan. Hubungan Maksudnya Abang sama dekat gitu sama mereka gitu. Mereka siapa tuh? Mereka berdua. dekat nggak sebelum kasus ini? Nggak dekat. Oh justru emang nggak nggak dekat? Saja biasa aja nggak ada Biasa kedekatan aja. apapun. Oke, Bang, maaf, tidak dekat tapi tidak musuhan juga kan dengan Bang. Nggak musuhan, hanya dulu pernah kasus pembunuhan Angelin, Iya, anak-anak yang di perempuan Bali. kecil di Bali. Dia mewakili membela ibu tirinya, Iya. saya membela pembantu Iya. yang sangat bagus. miskin. Jadi karena ibu tirinya memakai pengacara top, akhirnya masyarakat Bali harus dicari yang seimbang Iya, katanya kan. iya, Akhirnya iya. terjadilah perdebatan. Oh. Dan yang menarik perdebatan saat itu adalah ketika timnya dia mengatakan ada darah kan di tempat tidur. Dia bilang itu darah kucing. Saya bilang di pengadilan, Pak Hakim, emang kucing di Bali menstruasi? Saya bilang begitu. Oke, jadi dari kasus awalnya yang akhirnya membuat dalam tanda petik hubungan antara Abang sama Nggak Abang ada, Hotma. nggak ada perselisihan paham Nggak apapun ada. karena background kami berbeda. Oh, baik. Saya hampir semua perkara-perkara bisnis Ya. besar. Ya. Dia perkaranya sudah ratusan perkara pilot PKPU saya pegang, nggak pernah berhadapan dengan Iya. dia. Mungkin bukan lawannya Bang Hotman. mungkin Beda, ya. beda jurusan. Ini beda urusan. Kalau tiba-tiba ada artikel ini bagaimana pendapatnya Bang Hotman ya? Kita lihat nih, Hotma Sitompul minta Desire Tarigan pecat Hotman Paris jika ingin berdamai. Berarti kan sudah ada unsur like dislike di sini Ya, sepertinya. karena kasus ini meledak, mereka nuduh saya gara-gara Hotman. Ya akhirnya kan jadi kebuka dituduhnya saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain, Anda lihat waktu datang dia ngetok-ngetok ke gerbangnya istrinya itu. Emang gua ada? Ya nggak ada ya Bang. Itulah kasusnya pertama kali meledak, gua Lu di nggak mana? ada. Lu di mana? Kok lu Gua tuh- lagi proses vaksinasi waktu itu, katanya nggak boleh keluar. Tapi yang undang wartawan lu, enggak. Kenapa? Bercanda Itu loh, ya, itulah bercanda. kasus itu meledak. Istrinya nangis-nangis, dia sendiri. Kenapa gue yang disalahin? Dan itu biasa dalam perkara ribut suami istri, biasa itu. Biasa. Ya. Tapi ini menariknya gini nih Bang Kenapa, ya, Ndra? teman-teman ya. Ini kan Ya. berarti dari sang suami minta, oke kalau mau damai, pecat pengacara lo. Misalnya Ya. gitu. Kalau Abang ingin yang terbaik buat klien Abang, Tentu berarti saya yang Abang terbaik bagi toh juga gue nggak mengharapkan duit dari kasus ini. Iya. Oh nggak ngarepin duit? Alah, hanya paling nanti diganti transfer anak buah saya. Oh.
Ini kan bukan jenis kasus saya. Nggak mengharapkan duit. Saya Jadi nggak, kenapa abang ambil? ya, saya paling suka kalau ada khas-khas tertentu lah. Karena saya begitu pertama kali istrinya datang nangis-nangis ke rumah saya, I'm so surprised gitu loh. Tapi saya nggak boleh buka di sini. Iya. Ya, aku itulah bagian dari biologis. Lu nggak akan bisa maju kalau lu nggak berani tantangan gitu loh. Justru ini menurut lo it's challenge ya? Bisa kan? challenge. Abang gitu tuh sama loh. kayak saya Iya. bang, kalau Kenapa? nggak bisa ngeliat kalau cewek lagi bersedih apa, bawaannya pengen melindungi. Iya, gitu, Iya, Bang. benar. Kalau ini kan pengen profesi, melindungi. profesi Bang Hotman. Lu pengen melindungi apa pengen Betul. mengawini? Bang, kalau ngomong-ngomong bayaran pendapatan, saya penasaran deh. Bayaran, abang pernah mendapatkan bayaran tertinggi berapa? Dari Saya kasus. Dari kasus. Yang dalam sejarah gue Waktu pernah krisis dibayar. moneter tahun 98, hampir semua konglomerat saya yang pegang. Oke. Perkaranya Prabowo yang begede-gede waktu, ingat nggak waktu pilpres, debat pilpres, Pak Jokowi singgung soal tanahnya Pak Prabowo. Iya. Saya pengacaranya Prabowo di situ. Jadi memang hampir semua perkara raksasa, bahkan perkara bond dunia gue yang pegang. Honor pengacara terbesar yang pernah saya terima, bukan dari Prabowo ya, Iya. 12 juta dolar. 12 juta juta dolar. Itu dolar. kapan ya? Tahun Itu berapa? Coba deh? dihitung, ambil kalkulator. Ambil Itu tahun kalkulator. berapa? Coba dicek. Kalkulator. Perkara tambang sekitar 10 tahun lalu. 10 Coba tahun hitung. lalu itu besar loh ya. Iya. Juta dolar ya. 120. Kita Berapa lagi duit tuh? hitung, kita lagi hitung. Ya itu 12 besar juta sekali loh. dolar, Tapi guys. kenapa sih Abi kok nanyain masalah apa tadi masalah pendapatan terbesarnya? Apakah karena berarti Kenapa? maksudnya bahwa Bang Hotman ini sebagai pengacara nggak cuma ngelihat masalah penghasilan, ternyata dia bisa dapetin penghasilan yang luar biasa, tapi Iya. perkara yang nggak ada uangnya pun abang ambil. Nah, itu perkara di Bali pembunuhan, saya membela seorang pembantu rumah tangga, saya habis pesawat sampai 30 kali, saya nggak minta 5 perak pun. Di Kopi Joni sudah Kopi banyak wanita yang diperkosa, saya bela. Pro bono Iya, ya Bang. iya. Pro bono, ada orang pura-pura memberikan bantuan hukum agar terkenal. Kalau saya udah terkenal dulu baru memberikan bantuan gratis. Iya benar. Kalau misalnya Emang, masalah emang kalau nanti misalnya abang udah nggak ada, emang lu pengennya orang tuh ingat Hotman Paris tuh apa sih? Apa ingat seperti Saya nggak mengharapkan apa-apa, saya tidak mengharapkan apa-apa, saya hidup Ya. just normal. Jujur saya sendiri sebenarnya sudah pengen pensiun, saya udah 36 tahun Capek jadi ya? pengacara. Sekaya apapun tetap aja makannya nasi rawon sama nasi goreng. Ah, iya benar. Cuma 3 anak saya semuanya lulusan dari Inggris, semuanya pengacara. Ya. Dan pengacara itu tanpa jam terbang nggak akan bisa maju. Ya. Makanya kalau ada oknum pengacara yang aneh-aneh pendapatnya, tanya dulu jam terbangnya. Jadi saya menjaga mereka agar praktek terus gitu. Hanya Betul. itu. Kayak Saya pilot sebenarnya- ya, kayak pilot. Iya. Iya, Jam terbang sebenarnya saya sudah pengen di Bali. Nyantai. Gila, saya udah puluhan di di Bali sana. sama keluarga apa sama Bayar tadi. Kemarin saya sambil jalan saya tanya sama istri, pindah ke Bali yuk. Oh. Coba bayangin. Istri saya bilang, notaris saya masih 6 tahun lagi pensiun. Ya oke. Terus berarti Hampir gua minta izin, boleh nggak duluan? Gitu. lumayan tempatnya Bang. Kita udah dapat hitung-hitungannya nih. Memang cinta kelapa gading gitu ya. Tapi abang tuh Konspirasi saking itu. sering bantuan hukum tuh orang kan cuma-cuma Betul, datang iya. apa. Iya. Bahkan warga Kelapa Gading mau bikin patung abang tuh nggak Hotman tetangga aku loh. Betul. Ini ada Sampai hitung-hitungannya nih. kesel itu pembangunan nggak kelar-kelar tuh jalanan ya. Sebelum corona lebih ramai dari nonton bola sampai ambil tiket. Oh. Secara Kopi ratusan, Joni. iya. Ada yang sampai tidur di masjid. Iya. makanya Sebelum sekarang corona. buat pemirsa, sekarang Hotman Paris gara-gara corona nggak bisa nongkrong di Kopi Joni, dia sekarang nongkrong di Kopi Viral. Tapi abang ini kan tetangga aku ya di Kelapa Gading ya. Jadi kalau ada Lamborghini tuh lewat misalnya mobilnya, wih ini mobil Hotman Paris nih jalan Udah tapi ketahuan. Yang punya kelapa gading nih gitu. Kelapa Gading tapi jalanannya begitu bang. Itu gimana? Ini orang sempat komplain waktu itu gue baca sempat komplain. Bikin video. Sudah 3 kali pecah ban. Pecah ban gara-gara kolong. itu ya Bang ya. Oke. Iya. Ini tapi kita harus menjawab sedikit pertanyaan banyak orang Silakan, kembali ya. lagi tentang kasusnya Ibu Desi ya. Ini kali ini tentang Minta Bang Hotman kembalikan Ya, anaknya. Coba kita lihat dulu ya. Ini dia. Hotman, kalau Hotman nggak sayang lagi sama Desi, kembalikan ke saya. Dia adalah anak saya. Saya sakit dibikin kayak gitu, Hot. Jadi, sudahlah. Pisah pun kalian saya nggak apa-apa. Tapi jangan lagi diganggu-ganggu. Hotma, jangan ganggu saya dengan anak saya. Memang kalian barangkali nggak tahu saya bagaimana sayangnya sama anak saya. Jadi jangan ganggu, Hot. Sorry to say that. Aku nggak bisa diganggu-ganggu. Saudaraku saja nggak ganggu aku. Dia rangkul Desi itu.
Oke, kalau ada yang bertanya, ini video berawal dari mana? Kalau saya sih pribadi melihat kemarin Bams posting ini di Instagram. Oh gitu? Ya, Oke. ya. Ya, apapun kasusnya tapi melihat seorang ibu akhirnya dengan usia seperti itu dan akhirnya harus ikut juga berpendapat sih, it breaks my heart sih ya. Sedih Aku gitu, Bang. aku sendiri baru tahu belakangan ini, aku sendiri hampir menangis lihat video ini. Iya. Karena saya langsung teringat ibu saya. Kasihan opung-opung. Hampir kan. menangis saya. Iya. Yang saya paling menangis lagi, ada oknum menuduh katanya ibu ini sudah pikun disalahgunakan. Mana ada orang pikun mengatakan sorry to say, lihat bahasanya itu. Iya. Sorry to say. Berarti kan ibunya itu masih sangat normal. Sadar diri ya Bang. Sadar untuk benar. kalau melukai Dan seseorang menyebutkan atau- nama Nah lagi ya. iya normal banget sorry to say. Mana ada orang pikun mengatakan begitu. Berarti dia normal banget gitu loh. Mungkin namanya ibu, anak dan mantu ada masalah. Ya udahlah kalaupun misalnya mau beres, mau selesai tapi jangan ribut-ribut mungkin gitu kali ya. Iya. Dan ini ya kepedulian seorang ibu kepada anak yang sangat wajar sekali. Tapi kalau kita lihat kasusnya sendiri Bang, boleh diupdate sekarang ini sampai mana sih Bang? Udah sampai mana sih? Ya masih menunggu. Jadi Desi itu masih menunggu apa hak saya sebagai istri. Terutama terkait dengan harta gono gini. Masih menunggu. Itu aja. Tapi berbagai laporan sudah ada terhadap Desi. Artinya lain dari pembantunya lah katanya. Dari inilah. Ya itu entah siapa di belakang kita nggak tahu. Tapi kalau permintaan dari Bang Hotma bahwa kalau mau bermediasi dengan Tante Desire, Bang Hotman harus mundur sebagai pengacara, Abang oke. Yang penting mereka bisa bersatu I don't lagi. care. I come here not for money. Iya. Iya, iya. Mungkin Iya abang kan? niatnya untuk membantu karena merasa iba gitu. Iya, ya dia kan? datang ke Dengan- rumah saya nangis-nangis. Iya, iya, Di gerbang rumah saya itu. Jadi Datang semua lengkap sama mantu, sama anaknya, sama si Bam semuanya. And I'm so surprised karena Anda kan melihat di Instagram betapa bahagianya mereka. Betul, Ketika datang, what tuh saya bilang. betul. Jadi ya oke, go ahead saya bilang. Ya. Ya untuk Oke. apa hidup kalau Tapi- jadi penakut? Tapi berarti kemungkinan untuk mereka berdamai kembali dalam ikatan suami istri masih ada Bang? Kalau aspek itu saya sangat nggak bisa komen dah. Oke. Kalau aspek apakah bisa kembali? Ya. Tapi kalau antara Bang Hotman dengan Bang Hotma kembali, tapi ya emang nggak pernah deket juga ya. Emang nggak ada hubungan, nggak ada bermusuhan selama ini. Kalau suatu saat ini berdamai, ya hanya sekedar begitu-begitu, nggak ada hubungan apa-apa kok. Tapi kalau tiba-tiba ada program TV Berdua berdua-duanya bintang gitu tamu, mau? nggak apa-apa. Siapa takut? Oh, keberanian Bang Hotman banget mungkin jangan pernah ditantangin ya. Enggak maksudnya ya kasus-kasus ya kalau memang kita silaturahmi. Tapi Kan? bagus tau Bang, bagaimana Bang kalau misalkan soal pengadilan mah, Abang mah nggak bakal takut. Yang ngadepinnya bagaimana Bang tadi? Yang begini kalau... Nah, ini dia nih. Nah, dia yang nonton jawab dia. Ini mereka berdua memang sering berada di pengadilan ya, cuman beda tempat duduk. Kalau Bang Hotman kan sebelah kanan, itu di tengah-tengah terus. Kalau dia kan Tapi jangan pengacara. salah loh, nggak semuanya orang punya bermental baik untuk ada di dalam kursi Oh terdakwa. iya benar. Iya. Cuman gua aja Fik, gua enggak. Abi cuma bilang Ya, bukan. statusnya, duduknya kalau ini kan pengacara lo kan di pesakitan ya beda-beda. Iya. Oke, nah kita juga ingin meminta pendapatnya Bang Hotman Paris untuk beberapa hal seperti misalnya. Apa sih, Ndra? Ini kita ada satu artikel juga, coba kita lihat dulu ya berkaitan dengan dunia selebritis juga nih, coba kita cek. Artis Rio Raivan sudah 4 kali diciduk polisi terkait narkoba. Ternyata Ketangkap sekarang lagi. tertangkap kembali ya untuk yang keempat kalinya. Baru-baru Kemarin ini. terjadinya, Senin kemarin terjadinya di Jakarta Timur. Oh my Ini udah 4 kali dan kembali lagi. Nah, Bang, gimana sih Bang kalau untuk masalah narkoba ini Bang sebenarnya Bang? Tapi kan lo gak pernah Ya, mau kan? kalau dari segi teori hukumnya, ini terlepas dari kasus ini ya. Kalau dalam teori hukumnya, hakim kalau sudah melihat orang-orang itu juga, dia harusnya memberikan hukuman yang lebih berat. Iya. Jadi bisa tuh karena berkali-kali mendapatkan Ya. hukuman yang lebih berat. Itu adalah salah satu memang unsur pemberat. Oh. Iya. Ya. Sebenarnya ada pasal untuk rehabilitasi. Cuman, nih gue bicara di sini ya karena memang ngikutin banget perkembangan ini ya, sering diskusi juga. Cuman memang suka pasang surut, maksudnya gini, tidak berlaku sama semua pihak. Oh. Misalnya contoh Vicky dapat pasal itu, tukang nasi uduk anaknya ketangkep, belum tentu dapat proses rehabilitasi. Rehabilitasi. Masuk lo bareng Iya. semua. Oh. Itu Bang Pilih, itu. Nah, untuk kalangan artisnya, mohon maaf gue harus berbicara di sini. Iya. Nggak ada efek jerak, karena ujung-ujungnya rehab.
Betul. Apalagi mohon maaf kalau sampai 4 kali kan maksudnya udah. Kayak udah Setuju. berkali-kali Tadi ya. seharusnya hakim memutuskan Ya. untuk ada, kita tuh butuh efek jerak. Ya, Ya istilahnya, kita Dan perlu dicubit gitu kan. Setahu gue, correct me if I'm wrong ya. Lu kayaknya nggak pernah mau ya bang, kalau bela kalau kasus narkoba. Bener nggak? Dulu sekali aja dalam hidup kasus ya paling terkenal di Bali, Sapela Corby. Ya, Si ya. orang Australia. Ya, hanya itu Gede sekali. banget itu. Sejak itu saya nggak mau Saya lagi. nggak mau Itu lagi. kasus internasional benar. Kenapa abang memutuskan untuk nggak mau kalau membela kasus narkoba? Karena saya melihat tidak pantas dibela. Kalau udah kasus narkoba. Iya. Jadi itulah seberat Ya. itu ya bang ya. Benar. Buat abang sendiri, buat teman-teman nih banyak anak-anak muda yang nonton, kita ingin ngasih inspirasi Pesan-pesan juga apa soal gitu? narkoba juga ya. Ya. Gimana tuh pesannya dari abang? Ya, kepada para generasi muda, jauhi narkoba. Masa depanmu masih sangat indah. Tetaplah pasang nyalimu dan bekerja keras. Betapa indah hidup ini kalau kau berhasil. Betul. Makanya bener kata abang tuh ya Jauhi bang ya. narkoba, Jauhi dekati. narkoba ya bang. Jauhi narkoba. Dekati janda. Dekati cewek-cewek cantik. Setuju. Bang Hotman terima kasih banyak loh. Ini keren Makasih banget. Udah, ya. dia kan mahal. Begitu dia kerja lagi udah habis. Dia mahal Nah, banget loh. ngomong-ngomong mahal, bang kalau tampil di TV kok bawaannya menggetok Tahu lo, aja. menggetok Bikin mahal senewan banget. produser. Ini kalau gue nggak telepon nih, bang, ayo dong bang, sini Oh, oh. bang. Ya Mahal banget, gimana? Bang. Kan duit udah banyak, Bang. dong? Dibayarnya 168 miliar ya kan. Ya udah kita kasih kembali tetap di Kopi Viral.